lebih rinci lagi struktur dari transaksi yang dibuat oleh. Kemudian strukturnya, kalau kita mau lihat lebih rinci lagi struktur dari transaksi yang dibuat oleh IOA itu seperti apa, ada namanya nonce. Nah, nonce ini penting, kenapa? Karena dia mengandung sequence number. Sequence number ini dia menunjukkan bahwa ketika sebuah alamat IOA, misalnya mengirim dua transaksi yang dengan nonce 1 dan 2, nah itu nonce akan berbeda meskipun transaksinya mirip. Misalnya transaksi transfer atau mengeksekusi fungsi transfer atas kontrak penyebat, ada nonce namanya nonce 1 dan nonce 2. Nah, nanti yang akan dieksekusi mana dulu? Pasti akan dieksekusi adalah nonce 1 dulu, kemudian baru nonce 2. Itu yang fungsi pertama. Kenapa kita harus butuh nonce? Karena ya berurutan transaksi itu dieksekusinya. Kemudian kedua adalah untuk mencegah message replay, supaya orang lain tidak mengeksekusi, supaya transaksi tadi dieksekusi hanya satu kali saja. Jangan sampai dieksekusi 100 kali. Misalnya ada transfer, saya menerima transfer 100 baht dari orang lain. Jangan sampai saya mengirim ulang transaksi tadi ke blockchain, nanti saya dapat 200 atau 300 atau 400 diulang-ulang. Nah, itu nggak boleh. Sebabnya ada nonce. Jadi sebuah transaksi hanya bisa dieksekusi satu kali saja karena ada nonce. Jadi nonce itu harus unik. Ketika sebuah nonce dari IOA tertentu sudah tereksekusi, misalnya 1, 2, 3 gitu, itu ya tidak boleh lagi ada transaksi berikutnya nomornya nonce sama. Tapi kalau IOA berbeda, itu nonce boleh sama. Misalnya IOA alamat A nonce 1, kemudian alamat B nonce 1. Ya kan semua harus mulai dari 1. Tapi kan alamat asalnya berbeda, IOA-nya berbeda, itu boleh. Kemudian ada gas price. Gas price itu apa? Kan tadi kita sudah membahas bahwa Ether itu dipakai untuk membayar biaya transaksi ya. Dan jadi nanti misalnya di dalam sebuah transaksi itu butuh 100.000 gas. Nah, 100.000 gas ini kan harus dikonversi ke Ether ya kan. Misalnya ini kan seperti kita nanti naik mobil dari Jakarta ke Bali. Misalnya butuh 100 liter itu atau 100 gas ya, hanya 100 gas atau 100.000 gas dari Jakarta ke Bali. Tapi kan gas tadi kan mirip seperti bensin, 100 liter bensin, 100.000 liter bensin, 100 liter bensin, 100 liter bensin. Itu kan kalau dikonversi kan kita kan bayarnya harus pakai rupiah, bukan pakai bensin karena kita tidak memproduksi bensin, kita punya rupiah. Jadi kita harus tahu informasi berapa harga 1 liter bensin. Nah, itu gas price-nya. Itu adalah nilai konversi satu gasnya dikonversi ke liter. Sama seperti 1 liter harganya berapa sekarang? 20.000 misalnya. Jadi kalau 100 liter ya tinggal 100 liter dikali 20.000, 2 juta. Jadi berapa? Ya 2 juta. Jadi dari Jakarta ke Bali itu membutuhkan biaya 2 juta rupiah. Nah, sama tadi. Misalnya 100.000 gas ya, kemudian ada gas price-nya misalnya 10 giveaway. Ketika dikalikan saja itu dapatnya berapa liter yang harus dibayar, itu biaya transaksi. Nah, ini tentu saja berbeda dengan biaya transaksi atau model biaya transaksi yang ada di Bitcoin misalnya. Bitcoin lebih simpel. Tinggal berapa ukurannya transaksinya, kemudian berapa yang mau dibayar. Kemudian gas limit itu maksimum gas. Jadi sebenarnya kalau di sebuah transaksi di Ethereum kita tidak tahu sebenarnya nanti berapa jumlah total gas yang habis. Ini kan sama seperti kalau kita dari Jakarta ke Bali, kita kan hanya bisa estimasi berdasarkan kata orang, informasi Jakarta ke Bali itu 100 liter habisnya. Tapi kan tidak melulu 100 liter persis habisnya. Bisa 90 liter, 95 liter atau bahkan 110 liter. Misalnya kita siap-siap kita isi 100 liter di mobil ya. Nanti sampai ke Bali habisnya ternyata 95 liter ya. Kita masih dapat sisa 5 liter di mobil. Nah, jadi kalau di Ethereum sama. Jadi misalnya kita set gas limitnya 100.000 gas. Ternyata habisnya 95.000 gas. Nah, sisanya nanti akan kembali dalam bentuk liter ya. Kan harus dikalikan dengan gas price. Nah, itu kembali. Nah, kemudian berkebalikan, kalau kan kita siap-siap 100 liter, ternyata di jalan harus kita mutar lewat Pantura atau pantai, atau kita mau mampir ke kota tertentu, yang kita tidak tahu, atau macet di jalan, atau hal lainnya yang membuat bensin tadi tidak cukup. Yang tadinya kita estimasi 100 liter, ternyata 100 liter hanya sampai ke Surabaya misalnya, ternyata habis. Nah, kalau di perjalanan tadi kan kita bisa mampir ke pom bensin, kita beli tambahan 10 liter, supaya 110 liter bisa sampai ke Bali. Nah, kalau di transaksi Ethereum tidak bisa, misalnya 100.000 gas, kita cuma set 100.000 gas, ternyata habis semua. Artinya transaksinya gagal, kemudian gasnya tidak kembali, karena sudah dipakai kan. Sama seperti tadi dari Jakarta ke Surabaya habis 100 liter, kan kalau kita mau membatalkan perjalanan, bensinnya tetap hilang, karena sudah dipakai. Gitu. Jadi gas limit ini biasanya di set lebih berlebih. Misalnya estimasinya 100.000 ya, kita setnya 120.000 atau 150.000 atau bahkan 200.000. Nah, nanti sisanya akan kembali gitu. Itu gas limit. Karena kita tidak tahu berapa jumlah gasnya, meskipun kita bisa estimasi, tapi kita tidak tahu persis berapa jumlah gasnya sampai nanti selesai dieksekusi. Itu namanya gas. Itu kenapa kita tahu kita pakai gas limit. Nah, resipiennya sebenarnya destination atau tujuannya kemana? Bisa ke IOA, bisa ke contract account. Lanjut, ada value. Misalnya kalau kita mau mengirim Ether, nah kita masukkan ke value sini. Kalau kita mau mengirim token yang di smart contract itu jangan dikirim di sini, bukan value-nya. Ini khusus untuk Ether atau native token. Kemudian ada data, variable name binary data payload. Nah, dari data kalau misalnya kita mau mengeksekusi smart contract, itu fungsinya ada di sini, kemudian input datanya ada di dalam sini, di data semuanya. Dan data yang paling penting kalau kita mengeksekusi smart contract semuanya ada di dalam field data. Nah, digital signature-nya kalau di Ethereum menggunakan ECDSA. Nah, ada protokol namanya ECDSA, itu ada 3 komponen namanya VRS. Nah, nggak akan dibahas di sini. Kalau mau tertarik silakan googling lebih lanjut. Tapi ada 3 komponen, V dan R dan S. Jadi kalau misalnya ada yang programming, nah biasanya kelihatan di sini VRS-nya biasanya sering berkaitan dengan VRS juga. Kalau mau ada juga beberapa yang programming menggunakan VRS. Misalnya dengan isi recover itu bisa pakai VRS juga. Transaksi nonce tadi sudah kita bahas ya, skala value equal to the number of transaction sent from this address. Misalnya saya punya alamat A, nonce-nya sudah 100, artinya saya sudah pernah melakukan 100 kali transaksi entah apa bebas gitu. Nah, ternyata nonce itu dihitung secara dinamis, dihitung berapa jumlah transaksi yang sudah pernah terkonfirmasi. Tujuannya ini ketika mengirim transaksi pada waktu yang sama, transaksinya harus berurutan nonce-nya. Kemudian mencegah replay tadi sudah kita bahas ya. Gas tadi juga kita bahas, gas itu fuel, Ethereum diulang aja, gas is not Ether, jadi bukan Ethernya. Jadi virtual currency dia sebenarnya. Jadi nanti ada exchange ini ada gas price ya. Nanti konversinya ke Ether nanti pakainya gas price. Tuh. Jadi gas itu dipakai untuk mengontrol jumlah maksimum resources yang kita mau. Jangan sampai kita pakai resources terlalu banyak, kita nggak mau bayar karena terlalu mahal ya. Itu jangan. Kita bisa kontrol pakai gas. Nah, kenapa pakai gas? Ini sebenarnya konsep yang agak unik di dalam platform ada dalam blockchain. Kalau di Bitcoin tidak mengenal namanya gas. Nah, ini dipisah karena gini. Jadi Ether itu kan harganya volatil atau berubah-ubah ya. Seperti halnya kalau di Indonesia harga bensin berubah tapi jarang. Kalau di luar negeri itu satu hari bisa berubah 2 kali atau dalam seminggu bisa berubah 3 kali. Itu umum karena volatilitas di situ. Nah, kenapa pakai gas? Gas itu sebenarnya ukuran dari resources. Misalnya pada saat perulangan itu butuh berapa gas, pada saat dia menyimpan data itu butuh berapa gas gitu ya. Jadi semuanya bisa dirinci. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Ether nanti agak repot. Kenapa? Karena Ethernya bisa naik turun. Bisa nanti kalau misalnya jaringannya tinggi kita harus naikkan Ether. Tapi kan resourcesnya sebenarnya tetap untuk mengeksekusi sebuah transaksi kan resource-nya tetap. Misalnya 100.000 gas itu sebenarnya ada petahannya, ada detailnya. Itu kan nggak berubah. Tapi nanti biaya Ethernya akan berubah kalau misalnya kita
mau menaikkan biaya transaksi karena kita mau cepat. Nah, jadi dua hal ini kan beda. Itulah sebabnya kita menggunakan gas, ada gas price juga. Gitu. Jadi resource-nya apa? Bentuknya ada komutasi, ada memori, ada storage. Jadi kalau komutasi ya komutasi misalnya 1 tambah 1 aritmatik. Kemudian ada memori itu adalah temporary storage. Misalnya kita mau membuat array atau array 2 dimensi, kita simpan ke memori nanti kita buang, tidak disimpan di storage, nah, itu bisa di memori. Karena storage misalnya kita mau menyimpan saldo atau balance dari sebuah token itu ada di storage, itu permanen maksudnya. Nah, dan gas price itu di way atau gigawatt ya. Umumnya di gigawatt kalau di pasaran pakainya gigawatt. Ini nanti kita akan lihat gas station. Nah, ini gas station. Nah, ini biasanya gas price-nya kelihatan ya. Biasanya dalam bentuk gigawatt ini dia. Untuk cepat legasinya 53 gigawatt. Kalau yang mau standar 14 gigawatt, kalau yang low ya ke atas 14 juga gigawatt, 14 gigawatt. Gas limit tadi udah tebas berapa maksimal gas yang kita sediakan. Kalau transaksi simple atau sederhana misalnya pembayaran atau transfer item itu standarnya 21.000 gas. Kemudian berapa jumlah itemnya? Ya 21.000 dikali gas price-nya. Kita bisa setting gas price-nya situ. Tergantung apakah kita mau pakai yang tepat, mau yang standar atau mau pelan-pelan saja, itu bisa bebas. Kita set di gas price itu. Nah, kenapa gas itu tidak bisa akurat? Ya karena kondisinya berbeda. Ada perulangan, kadang-kadang kita hanya perlu perulangan 2 kali, 3 kali, 10 kali. Kita tidak bisa tahu sebelumnya karena kita harus menunggu sampai eksekusinya selesai. Nah, jadi sebelum kita melakukan transaksi itu saldonya harus cukup dulu untuk membayar biaya gas. Nanti kalau saldonya tidak cukup ya gagal, transaksinya gagal. Demas ini secara sejarah ini lanjut soal The Merge ini secara sejarah ini cukup signifikan di dalam ekosistem Ethereum karena perubahannya sangat besar ya. Nah, nanti kita lihat lagi apa jenis perubahannya kemudian dampaknya ya. Dan ini sangat ditunggu-tunggu karena sudah bertahun-tahun disiapkan, sudah beberapa kali melakukan tes dan sukses ternyata pada saat waktunya The Merge itu sukses luar biasa. Nah, The Merge pada intinya adalah transaksi dari proof of work ke proof of stake. Artinya apa? Karena ini artinya perubahan sistem konsensus dari yang tadinya mining jadi staking. Nah, terjadinya tepatnya pada tanggal 15 September 2022 di waktu tertentu ya. Karena ada yang 15 pagi, siang, nanti sore. Tujuannya apa? Ini untuk mengurangi konsumsi energi karena kita sudah harus mulai sadar ya untuk penggunaan energi karena energi kita kan penggunaannya masih banyak yang mengandalkan tidak terbarukan ya, dari gas alam, dari oil itu belum 100% terbarukan, jadi konsumsi energinya harus dikurangi secara masif. Nah, itu tujuannya. Jadi berkurang sangat drastis dari mining yang luar biasa besar jadi hanya tinggal 0,05% saja. Ya, tentu saja masih ada mining power yang dibutuhkan tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian dia juga bermakna bahwa terdapat integrasi antara Beacon Chain dan mainnet. Nah, Beacon Chain apa, mainnet apa, kan Mas. Nah, jadi seperti ini. Jadi dianggap The Merge itu seperti panda. Jadi ada beruang putih dan beruang hitam merging. Jadi panda. Nah, Beacon Chain sendiri sudah ada di sini. Kemudian Proof of Work sudah jalan dari 2015. Beacon Chain sudah muncul di sini. Sebelum merging sudah ada Beacon Chain sini. Nah, pada saat ini belum merging, ini mereka berjalan secara paralel. Ada mainnet yang ada Ethereum state-nya, transaction apps, contracts, balances masih ada di sini. Beacon Chain masih jalan tapi tidak ada hal yang sama sih. Kemudian merging jadi satu. Nah, proof of work yang ditinggalkan jadilah proof of stake yang berjalan di Beacon Chain. Nah, jadi state-nya masih ada di sistem sebelumnya. Nah, tidak berubah. Yang berubah hanya proof of stake-nya diintegrasikan di dalam sistem Ethereum. Nah, tadinya akan di belakang sini. Tapi nomornya ada di posisi ini perubahannya. Nah, jadi semua fiturnya tetap ada transaksi, smart contract, account, semuanya tidak berubah. Jadi pada September 2022 kan pengguna Ethereum tidak merasakan apapun karena seamless. Perubahannya ada di belakang layar. Padahal Beacon Chain sendiri sudah diciptakan pada 1 Desember 2020 sudah mulai berjalan di Desember 2020. Nah, ini sebagai blockchain yang terpisah dari mainnet, jalannya paralel. Sampai sekarang sebenarnya terpisah tapi sudah terhubung dengan menggunakan API atau menggunakan sistem yang berbeda. Nah, Beacon Chain sendiri tidak memproses transaksi, tidak ada transaksi yang berjalan di atas Beacon Chain. Karena tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah menciptakan konsensus. Jadi memvalidasi transaksi, menciptakan blok itu sekarang ada di propose block ada di Beacon Chain ya. Nah, mainnya dihilangkan. Kemudian transactional history-nya digabung dengan mainnet juga. Jadi merging-nya ini konsepnya atau intinya adalah aktivitas-aktivitas ini Beacon Chain digabung dengan mainnet, kemudian miningnya diganti dengan proses konsensus yang berjalan di atas Beacon Chain. Jadi konsensusnya sekarang bukan di mainnet tapi konsensusnya di Beacon Chain. Nah, kalau sekarang arsitekturnya berubah. Yang tadinya hanya get yang hitam-hitam ini ya. Nah, sekarang ada si badak bercula dua dan si robot ini. Jadi untuk menjalankan sebuah node itu harus jalankan dua. Nah, ada API di sini untuk menghubungkan dua aplikasi yang berbeda. Yang satu jalankan konsensus logic, fork choice, block gossip, yang lain jalankan transaction handling, transaction gossip, EVM, state management. Ini semuanya tidak berubah atau tidak berpindah ke badak ini. Semuanya tetap di execution layer. Konsensus lainnya hanya mengurusi soal konsensus. Dia punya jaringan peer-to-peer sendiri. Nah, tapi semuanya akan bentuk jaringan Ethereum di atas dua jaringan execution dan konsensus. Di pasaran pertama pengguna harus pindahkan wallet. Nah, ada beberapa mitos soal The Merge yang ada di pasaran. Pertama, pengguna harus pindahkan wallet. Nah, ternyata tidak. Jadi mitos saja. Orang pengguna akhir pertama tidak perlu melakukan apapun. Pokoknya dia berjalan di belakang layar. Perubahannya berjalan di belakang layar. Kemudian ada new currency. Jadi Ethereum 1 ke Ethereum 2 ternyata tidak terjadi juga. Jadi Ethereum tetap Ethereum saja. Kemudian data di mainnet diubah atau hilang. Nah, itu tidak. Kemudian Ethereum 1 diganti Ethereum 2 ternyata mitos. Ethereum 1 akan berubah nama jadi execution layer. Kemudian Ethereum 2 jadi consensus layer. Jadi sekarang di Ethereum ada 2 layer. Sharding itu dalam The Merge itu ternyata tidak terjadi. Nah, sharding nanti roadmap-nya berbeda. Nanti akan setelah The Merge berarti akan ada sharding. Jadi sebelum sharding harus ada The Merge dulu untuk mempersiapkan fitur sharding. Masih lama. Kemudian rasanya akan lebih cepat dan lebih murah. Itu sebenarnya mitos. Karena The Merge ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan skalabilitas dari Ethereum. Itu hanya soal, jadi The Merge itu hanya soal migrasi konsensus dari proof of work ke proof of stake. Transaksi ya bisa dulu mahal ya sekarang tetap mahal. Dulu yang lambat ya sekarang tetap relatifnya gitu. Kemudian apa? Nah, energy consumption yang penting. Konsumsi energinya yang tadinya di sini di bawah Netflix, di atasnya gaming, sekarang bahkan lebih kecil dari PayPal. Tadinya 78 terawatt, sekarang tinggal 0,0026 terawatt hour per tahun. Kalau dibandingkan dengan Bitcoin, masih di sini Bitcoin, masih di atas Netflix. Nah, tugas dari execution client apa? Ya tadi, transaction handling, transaction gossip ini adalah menerima atau mengirim transaksi-transaksi baru yang belum ada di dalam blok itu transaksi baru, transaction gossip dibagikan ke jaringan. Kemudian state management yaitu data-data yang tersimpan di dalam blockchain itu state ya. Jadi kita harus si execution layer harus mengelola state tadi, gimana cara penyimpanannya. Kemudian menjalankan EVM tadi ada di execution client atau execution layer. Kemudian membuat execution payload tadi atas list of transaction, kemudian state tree, kemudian mengeksekusi ulang transaksi kalau misalnya masih yang valid ada di execution. Kemudian tugas dari consensus client apa? Menjalankan menerima blok, kemudian fork choice. Ini ada algoritma namanya fork choice. Gitu ya. Fork choice itu ya ketika ada terjadi fork ini mau dipilih mana? Ya. Dipilih yang sekarang jumlah attestationnya lebih banyak atau paling banyak. Kemudian jaringan peer-to-peernya ada sendiri di consensus layer. Kemudian si consensus layer ternyata tidak ada attestationnya, kemudian tidak ada block proposernya. Nanti ada validator, ada sistem namanya validator. Nah, itu ada attestation dan block proposer. Nah, validator klien
kemudian validator client ini sebenarnya ada di dalam konsensus client sebenarnya, tapi fungsinya berbeda. Jadi kalau mau staking, kalau ada yang mau staking, nah itu pakainya validator client. Memang ada di sistem sama dengan konsensus client, tapi tugasnya berbeda. Nah, kalau validator ya tugasnya membuat attestation, kemudian membuat block proposal. Nah, validator client inilah yang mendapatkan reward atau kehilangan reward ya. Kalau misalnya dia kena penalti atau slashing, nah itu ya kehilangan reward. Kan dia harus deposit 32 Ether dulu untuk solo validation. Nah, jadi solo mining atau solo staking ya, minimal 32 Ether. Kalau mau staking bareng-bareng ya bisa pakai Lido, bisa pakai aplikasi yang lain. Nah, ini ada comparison, ada gossip transaction, ada gossip block, purpose block tujuannya. Kemudian peer-to-peer networknya ada sendiri, execution dan konsensus. Kalau validator tidak punya. Kemudian execute transition, kalau ini top choice. Nah, ini reward, ini soal reward dan penalti saja. Kemudian state changes-nya diverifikasi. Kalau ini hanya karena tidak ada data, hanya ada konsensus ya, mana yang ada yang ujung chain-nya mana dia harus disimpan di situ. Kemudian membuat attestation kalau di validator. Kemudian manage state and state trace, kalau ini bikin state-nya. Kemudian yang ini validatornya butuh 32 ETH. Kemudian execution client itu butuh membuat execution payload. Kalau ini randomness, ini purpose block. Kalau execution layer itu ada JSON RPC untuk berinteraksi dengan Ethereum. Misalnya kita butuh infrastruktur untuk mengirim transaksi, nah itu berhubungan dengan execution client. Tapi kalau konsensus tidak ada hubungannya dengan transaksi, hanya hubungan dengan konsensus, kemudian finalisasi. Ya, kalau validator bisa di-slash. Nah, ini perbedaannya sangat tajam ya, sama di validator. Ini seperti halnya miner atau staker, ini posisi sini validator. Nah, kalau konsensus lebih mengelola konsensus, kalau execution layer mirip seperti Ethereum zaman dulu versi pertama, cuma tidak ada mining aja. Gitu. Nah, kemudian kita akan bahas bagian penting lain dari Ethereum, namanya Ethereum Virtual Machine atau EVM. Ini yang membuat kita bisa mengeksekusi smart contract pemrograman di dalam Ethereum, semuanya ada di EVM. Nah, jadi skemanya seperti ini kalau di sebuah sistem Ethereum, karena kan si transaksi kan tujuannya adalah mengubah world state. Yang pertama, atau kemudian world state yang berikutnya, itu diubah dengan transaksi yang kita sudah tahu. Jadi world state-nya ada address N, cold state N, cold storage. Nah, gimana caranya supaya berubah world state-nya? Yaitu dieksekusi menggunakan EVM yang ada di bawahnya warna merah. Jadi semuanya tereksekusi dalam EVM. Nah, EVM lah yang akan mengubah storage tadi di sini. Kodenya nggak berubah, storage-nya yang berubah. Kan kodenya permanen. Nah, kodenya, storage-nya disimpan dalam atau dimasukkan dalam EVM, termasuk dari transaksinya atau input datanya. Ini sebagai inputan dari tiga komponen ini. Kemudian outputnya adalah perubahan P. EVM posisinya di sini, di bagian ini ya, bagian Ethereum, transaksi seperti itu. EVM sendiri sebenarnya mirip seperti diagram komputer umumnya, mirip sih, tidak 100% lengkap atau tidak 100% sama, tapi mirip seperti CPU ya. Ada program counter atau PC itu untuk merujuk ke kode mana yang akan kita eksekusi sekarang. Jadi misalnya baris kesekian, itu kemudian dimasukkan ke operation, dan bertugas. Ini tadinya berapa gas, kemudian ini makan gas dulu pada saat operasi, kemudian berhubungan dengan stack, kemudian stack ada memori, kemudian ada storage. Nah, semua ini makan gas. Kemudian ketika dia memanggil ada message call ke misalnya ke counter lainnya, ya bertugas lagi. Jadi prosesnya seperti ini, ada program counter, ada stack, ada operation, ada memori, ada storage. Diagramnya seperti ini. Jadi eksekusinya ini sebenarnya stack machine kalau EVM itu bisa dibilang. Jadi dia dieksekusi dalam sebuah stack dan kedalamannya 1024 item. Kalau lebih dari 1024 error ya. Jadi pada saat kita compile, mengkompilasi kode smart contract itu nanti bisa kelihatan berapa headnya. Kayak lebih dari 1024 ya error. Nah, setiap item ada 256 bit word. Jadi panjangnya segini masing-masing. Nah, kita punya smart contract nanti akan dikompil menjadi EVM opcode namanya. Nah, EVM opcode ini akan dieksekusi di dalam EVM tadi. Ya, akan bentuknya ada XOR, AND, add, sub gitu ya. Jadi opcode-nya mirip seperti misalnya di dalam Bitcoin kan ada opcode juga. Kalau ada di bahasa tingkat rendah, low level, assembly, nah itu ada ini juga standarnya. Kemudian ada juga blockchain specific operation, ada address balance blue hash. Ini juga ada di dalam EVM opcodes untuk mendukung proses yang ada di EVM. Misalnya kalau di blockchain kan ada addressnya, ada balance yang saldonya berapa gitu ya. Blue hash yang unik di dalam ekosistem blockchain. Jadi diagramnya seperti ini. Nah, kemudian space-nya ada 3 jenis. Ada stack memory, ada account storage. Kalau stack ini temporer, yang paling temporer ini seperti CPU register. Pada saat si EVM ini mengeksekusi, ya perintahnya ada di stack sini. Ini untuk menyimpan komen atau perintah atau data-data yang akan dieksekusi atau masuk ke stack. Nah, memory ini untuk menyimpan data-data yang temporer. Jadi butuh data apa disimpan di memory. Nah, kemudian nanti pada saat ada butuh data, itu dia bisa ambil data saldo yang sekarang bisa ambil dari storage, kemudian bisa disimpan lagi ke storage ini, ke account storage. 256 kali 1024 di stack, kemudian yang ini memory berapa ya? Bukannya. Kalau yang account storage ini ukuran virtualnya tidak terbatas, tapi ya bentuknya key value. Nah, kalau kita mau membuat EVM, ya prosesnya dari source code-nya, ada Solidity, ada Viper, ada LLL, mau pilih yang mana. Tapi yang paling populer adalah Solidity. Kemudian dikompil dengan menggunakan Solidity compiler atau Viper compiler atau LLL compiler yang tergantung bahasa mana dia pakai. Kemudian dikonversi menjadi EVM code. Ini nanti akan dieksekusi menggunakan EVM. Jadi dari output tadi akan masuk ke EVM. Kalau kita lihat layernya, ya layer dari EVM ini posisinya ada di mana? Di sini, virtual machine ya. Jadi setelah ada kode dari bahasa pemrograman Solidity, dikompil jadi kode. Nah, kode lokasinya di sini, lokasinya di sini. Kemudian virtual machine-nya di bawahnya. Dia dieksekusi di sini. Tetapi EVM ini kan namanya virtual machine, itu sebenarnya virtual. Dia bukan langsung terhubung dengan fisik atau hardware. Dia harus lewat Ethereum node. Ini nanti akan menerjemahkan proses yang ada di EVM diterjemahkan ke prosesor atau ke hardware komputer kita. Nanti ada Ethereum node-nya. Ini dia yang akan menjalankan EVM. Jadi nanti output-nya akan ditranslate lagi menjadi bahasa pemrograman atau bahasa mesin. Itu ada prosesnya lagi. Di namanya runtime system. Jadi pada saat di EVM ini dieksekusi nanti akan diterjemahkan lagi oleh Ethereum node atau execution layer yang ada di sini. Execution layer ini nanti akan menerjemahkan dari EVM output tadi ke hardware. Ya, bentuknya lain lagi. Ya. Jadi pada akhirnya kan si hardware tadi tidak mengeksekusi langsung EVM-nya, tapi tetap mengeksekusi CPU instruction. Sama seperti kalau kita menjalankan aplikasi Microsoft Word atau Excel gitu ya. Nah, itu kan semuanya harus ada konversi ke CPU instruction. Sama kalau EVM meskipun kelihatannya seperti bahasa mesin tapi belum. Itu masih ada terjemahan lagi di runtime sistemnya baru masuk ke hardware. Nah, itu untuk kalau kita baca soal EVM. Nah, kita sudah bahas EVM meskipun tidak terlalu rinci tapi mudah-mudahan bisa membantu memahami EVM itu apa, kemudian kenapa kita bisa mengeksekusi smart contract dengan Ethereum. Kita juga sudah membahas soal Ethereum dari konsep umum, histori, kemudian transaksi, kemudian tentu saja yang terakhir adalah EVM.